Oh, jadi Ya, sejarahnya ya, makanya Bapak sekarang tadi bilang lebih gampang Kopnus Pos aja deh karena memang ya, itu brand baru yang dihasilkan dari ya. kerjasama antara. Ya, joint operation antara POS dengan Kopnus. Oke. Muncullah brandnya namanya Kopnus POS. Oke. Oke, halo Sobat Kopers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Oke, kali ini sudah ada tamu dari PT Pos Indonesia, yaitu Bapak Dodo. Beliau sebagai Kepala SBU Lending and Saving. Di sini nanti kita akan membahas tentang Kopnus Pos dan juga terutama PT Pos Indonesia serta kerjasama yang sudah terjalin kurang lebih 17 tahun. Betul ya Pak? Betul. Ya, Betul, Pak betul. Dodo. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Pak, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Ini ruang podcast yang baru direnovasi. Jadi Bapak adalah tamu pertama yang ada di podcast kita kali ini. Wah, jadi kebanggaan nih bagi saya. Betul, khususnya Pak. gitu ya. Ini tamu pertama yang menempati podcast ini ya. Betul tamu pertama. Pak, kegiatannya selama pandemi, Bapak ngapain aja nih Pak? Ya, selama pandemi kalau di kantor ya kita lebih banyak koordinasi saja sama teman-teman di regional ya gitu, seperti itu, untuk bagaimana kita mendorong, mensupport mereka yang ada di lapangan supaya bisnisnya tetap jalan gitu. Tetapi kalau di rumah ya nggak kemana-mana gitu ya. Kalau di rumah gitu kan hanya sebatas ya paling olahraga kecil-kecilan di komplek gitu kan, gitu aja seperti itu. Lalu hobi Bapak kan selama pandemi yang hampir 2 tahun ini pasti agak sedikit tertunda Pak. Hobinya apa sih Pak kalau kita boleh tahu? Ya kalau dulu sih olahraga sih ya, gitu, olahraga. Kadang seminggu sekali kita ada rame-rame sama teman-teman badminton gitu, seperti itu. Tapi saat ini karena pandemi, apalagi tahun kemarin itu awal-awal ya, gor itu sarana olahraga kan pada ditutup ya. Jadi ya akhirnya ya stop dulu gitu selama pandemi ini. Ya akhirnya beralih ya, kalau nggak jalan kaki ya paling pegangan di rumah gitu kan, sambil berjemur gitu, seperti itu. Berjemur kalau zaman dulu kan orang jarang berjemur ya Pak, tapi semenjak pandemi orang-orang malah jadi sering berjemur ya Pak. Betul. Jadi setelah pandemi ada ini, orang semakin tahu manfaat, berjemur ini sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kan, seperti itu ya. Yang awalnya untuk menjaga daya imun kita. Ya, betul. Pak, gini Pak, di podcast kita kali ini kita akan bahas tentang kerjasama seperti yang tadi di awal saya bilang, kerjasama yang sudah dijalin selama 17 tahun antara Koperasi Nusantara dan PT Pos Indonesia. Iya. Nah, buat saya pribadi, pada saat saya mendengar kata PT Pos, itu saya terlintas adalah pengiriman surat. Karena waktu zaman saya waktu kecil, pada saat saya mau mengirim surat kemanapun itu pasti harus datang ke kantor pos ya Pak? Betul. Ya, terus ada lagi Pak, pengalaman saya waktu kecil adalah tabungan Tabanas. Ya. Saya sempat punya tuh Pak, itu bangga sekali. Saya sempat punya tabungan Tabanas yang memang ada hubungannya dengan PT Pos Indonesia. Lalu dari awal bisnis yang dimiliki oleh main bisnis utama yang dimiliki oleh PT Pos itu adalah pengiriman surat kan. Iya. Kemudian berkembang ke jasa layanan keuangan. Itu proses peralihan dari pengiriman surat ke jasa keuangan itu seperti gimana sih Pak? Oh ya, baik. Ya, zaman dulu apa yang tadi sampaikan Mas Adit gitu kan, memang pos itu identik dengan jasa pengiriman surat ya, seperti itu. Jadi identik sekali gitu. Jadi kalau orang ke kantor pos, mau ngirim surat ya, atau mau beli perangko ya, kan seperti itu ya. Padahal selain pengiriman surat juga pos juga sama gitu kan, ada jasa pengiriman barang juga yang dulu dikenal dengan paket pos seperti itu. Yang sampai saat ini pun jasa pengiriman paket pos masih berjalan sampai saat ini kan, seperti itu. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Kang Adit ya. Tadi manggil Mas, tapi saya ganti aja jadi Kang Adit aja. Mangga sami wae. Ada Tabanas dulu kan, Tabanas gitu. Nah, itu memang Tabanas itu
adalah layanan tabungan. Juga dulu yang terkait dengan layanan jasa keuangan, ya pos juga ada jasa pengiriman uang. Dulu dikenal namanya Wesel Pos gitu ya. Oh, oke. Wesel Pos dulu pakai kartu, masih manual banget gitu ya. Jadi kalau misalkan Kang Adit ada di Bandung, misalkan saya di Jakarta mau ngirim uang ke Kang Adit, saya kirim, tulis datang ke kantor pos, Isi tulis Wesel. pakai isi kartu Wesel gitu ya, yang warna hijau gitu ya. Itu dikirimkan ke tujuan, kemudian nanti yang dituju datang ke kantor pos, ngambil uang ke kantor pos. Jadi seperti itu ada sampai. Nah, perkembangan sampai ke sini, perkembangan teknologi, kemudian ya yang mengharuskan bagaimana pos itu bisa mengembangkan tidak hanya tadi pengiriman surat gitu ya, atau barang, tetapi juga kini kita ada potensi untuk mengembangkan jasa-jasa keuangan gitu, bisnis jasa keuangan ada juga yang bagus itu. Karena apa? Sesuai dengan kondisi ya, kondisi zaman di mana banyak perusahaan-perusahaan yang kaitannya dengan teknologi, ya pos juga harus bisa menyesuaikan kan gitu ya. Jadi harus bisa mengembangkan bisnisnya itu selain surat, ya kita coba kembangkan di bisnis jasa keuangan. Ternyata memang bisnis jasa keuangan ini cukup signifikan juga ya untuk mengembangkan di bisnis jasa keuangan ini gitu kan, banyak sekali gitu ya. Ya terutama apa yang bisa dilakukan adalah untuk jasa keuangan itu bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan rumah tangga. Jadi artinya PT Pos Indonesia ini selalu menyesuaikan dengan kebutuhan apa sih yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu ya Pak? Betul. Oke Pak, berarti PT Pos itu sudah berdiri kalau nggak salah nih Pak sudah 275 tahun. Betul, udah 275 tahun. Pastinya sudah melewati berbagai macam periode dan transisi ya Pak. Iya. Dan untuk saat ini kita kebetulan sedang berada di periode digital. Iya. Apalagi sekarang lagi masa pandemi, betul ya Pak? Betul. Sampai akhirnya orang melek nih bahwa memang teknologi itu semacam apa ya? It's kind of the key of for being to survive. Iya, betul. Lalu bagaimana nih Pak cara PT Pos Indonesia menyiasati atau melihat digitalisasi ini ke dalam usaha yang dibangun oleh PT Pos, seperti untuk kurir, jasa pengiriman, sampai ke teknologi yang ada di finansial. Bagaimana cara melihat teknologi yang sekarang memang mau nggak mau ya harus teknologi gitu loh Pak. Betul. Gimana? Ya memang mau tidak mau PT Pos Indonesia harus segera menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya, seperti itu. Apalagi sekarang di zaman milenial seperti ini, di mana orang tuh hanya dengan genggaman saja kan gitu ya. Untuk apapun genggaman, apapun yang diperlukan melalui genggaman, yaitu dengan mobile phone gitu kan, dengan smartphone, seperti itu menjadi suatu keharusan ya bagi perusahaan, khususnya PT Pos Indonesia, bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis itu melalui digital seperti itu. Nah sekarang terkait dengan khususnya ya terkait dengan bisnis jasa keuangan, bahwa PT Pos Indonesia sudah mengembangkan yang namanya super apps ya, aplikasi yang namanya PosPay, di mana masyarakat nanti ketika ingin melakukan transaksi layanan jasa keuangan cukup dalam satu genggaman saja melalui mobile phone gitu kan, tinggal mau apa saja di situ sudah siap semua, mau bayar telepon, mau bayar listrik, mau bayar air, mau bayar pajak, mau transfer, ada semua di situ. Ada semua lengkap di situ. Jadi tidak perlu keluar lagi kan, apalagi di masa pandemi ini, cukup di rumah saja. Jadi tidak perlu kemana-mana untuk melakukan transaksi jasa keuangan, bisa melalui namanya PosPay gitu ya itu. Kemudian satu lagi terkait dengan jasa kurir dan logistik yang sekarang dikembangkan oleh PT Pos Indonesia. Nah, sekarang pun PT Pos Indonesia sudah memulai aplikasi namanya Pos Aja. Pos Aja. Jadi bisa melakukan transaksi di bidang kurir dan logistik itu melalui aplikasi Pos Aja. Dari rumah tinggal booking gitu kan, tinggal order mau kemana, ada yang melakukan pick up-nya dari PT Pos Indonesia seperti itu. Jadi sama halnya
untuk bisa melakukan percepatan di bisnis kurir logistik ini, jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor pos, tinggal cukup pakai genggaman saja. Lebih mudah ya Pak? Di situ lebih mudah gitu kan, seperti itu. Jadi, nah kebetulan nih besok ya dalam rangka ulang tahun pos gitu yang ke-275 ya, besok bertepatan tanggal 26 Agustus ya. Dulu pos itu mulai berada di Indonesia ini tanggal 26 Agustus 1746. Jadi besok bertepatan yang ke-275. Insya Allah besok ini akan dilakukan grand launching terkait dengan Postpay dan Pos Aja. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan lancar besok ya Pak caranya. Insya Allah, amin. Ya, kita sudah bahas Pak mengenai PT Pos itu sendiri. Sudah 275 tahun. Kemudian transisi dari pengiriman, kemudian jasa keuangan sampai ke digital aplikasi yang dimiliki. Lalu kita akan ngobrol tentang kerjasama yang sudah dijalin antara PT Pos dengan Koperasi Nusantara ya Pak. Iya. Nah, kita pengen tahu dong Pak, biar teman-teman sahabat Coopers di sini juga tahu sejarahnya, awal ceritanya sampai bermitra strategi salah satu mitra PT Pos Indonesia, si Koperasi Nusantara ini, awal ceritanya seperti apa sih Pak? Jadi sepanjang pengetahuan saya gitu ya. Jadi dulu tahun 2014 diawali dengan dulu masih ada yang Kawil Pos ya. Wilpos ya, wilayah pos. Jadi Koperasi Nusantara ini bekerja sama dengan Wilpos 5 waktu itu, yaitu Jawa Barat ya. Jawa Barat iya. Mana kalau tidak salah Koperasi Nusantara ini kan kantor pusatnya di Cianjur ya. Betul. Itulah pengembangan dulu diawali dengan secara regional dulu, secara wilayah di Jabar ya, di Jawa Barat. Kemudian melakukan kerjasama waktu itu, kemudian berkembang. Ternyata bisnisnya sangat menarik dan berkembang. Terus melakukan pengembangan ke wilayah-wilayah lainnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tahap ruang lingkupnya sudah nasional gitu ya, di seluruh wilayah Indonesia sudah ada cabang dari Koperasi Nusantara ini. Ya, Pak boleh diinformasikan juga Pak buat teman-teman layanan kerjasama yang dijalin antara PT Pos Indonesia dengan Koperasi Nusantara itu seperti apa nih Pak? Nah, terkait dengan kerjasama yang dilakukan dengan Kopnus ya, supaya lebih mudah saya bilang Kopnus saja ya, gitu kan. Kerjasama yang dilakukan Pos dengan Kopnus itu adalah terkait dengan pembiayaan, pembiayaan atau meminjamkan kepada nasabah pensiunan yang dibayarkan di PT Pos Indonesia, baik itu pensiunan taspen maupun pensiunan asabri, seperti itu. Karena Pak gini, Koperasi Nusantara atau Kopnus Pos ini sekarang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia itu merupakan hal yang luar biasa, karena memang bekerja sama dengan salah satu BUMN yang tertua yang ada di Indonesia. Jadi suatu kebanggaan juga untuk Koperasi Nusantara. Seperti itu. Lalu peralihan dari kerjasama yang sudah dilakukan antara Kopnus dan PT Pos itu ada joint operation yang di tahun 2020 ya. Itu boleh ceritakan nggak Pak informasinya seperti apa nih Pak kerjasama yang dilakukan itu? Memang tahun 2020 PT Pos Indonesia melakukan kerjasama berupa joint operation dengan Kopnus gitu kan. Muncullah brand yang namanya Kopnus Pos. Jadi sejarahnya makanya Bapak sekarang tadi bilang lebih gampang Kopnus Pos aja deh, karena memang itu brand baru yang dihasilkan dari kerjasama antara joint operation antara Pos dengan Kopnus. Muncullah brandnya namanya Kopnus Pos. Nah ini sejak ini tidak lain adalah bahwa semua pihak ya, apakah itu Kopnus maupun Pos memiliki visi yang sama, memiliki misi yang sama gitu, bagaimana bisnis pensiun ini bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Kemudian ada dua hal yang disasar daripada joint operation Kopnus Pos ini adalah yang pertama, bagaimana Pos itu memiliki harapan, cita-cita sampai tahun 2025 nanti bagaimana populasi pensiun itu menjadi 1 juta pensiunan yang bisa dibayarkan di Pos. Itu ya 1 juta. Karena tren dari tahun ke tahun, mulai tahun 2017 ya sampai dengan tahun 2021 ini
populasi pensiun baik itu taspen maupun nasabah semakin menurun saja. Nah, dengan adanya JO ini diharapkan populasi itu bisa meningkat kembali. Dan tadi target tadi tahun 2025 ya, bagaimana 1 juta pensiunan bisa diraih oleh PT Pos Indonesia seperti itu. Di samping tentu saja bisnisnya tetap jalan, bisnis landingnya tetap jalan, kayak gitu kan. Ketika populasi itu nambah, diharapkan nasabah pun menjadi bertambah kan itu. Ini yang diharapkan oleh JO ini. Jadi Kopnus Pos bangkit, gitu kan, Pos juga bangkit, sama-sama tumbuh. Ada simbiosis mutualisme dalam hal ini, gitu, seperti itu. Pak, tadi aplikasi yang ada di PT Pos sudah ada. Ya. Lalu juga memang katanya ada aplikasi yang dihasilkan oleh Kopnus Pos itu. Itu seperti apa sih Pak aplikasinya Pak? Kalau saya lihat ya, aplikasi yang dikembangkan oleh Kopnus namanya aplikasi Kopnus Pos ya. Itu mirip-mirip juga sebetulnya dengan aplikasi Postpay ya. Nah, di situ juga ada untuk menu-menu untuk transfer gitu kan, kemudian juga untuk simpanan, kemudian di situ juga ada menu untuk bayar-bayar. Minimal tadi 3 kebutuhan pokok rumah tangga ya. Yang mau nggak mau memang harus dipenuhi oleh kita seperti itu Pak ya. Betul. Jadi di situ ada menu bayar-bayar juga, ada top up untuk e-wallet gitu ya, seperti itu. Jadi sudah lengkap, kemudian transfer ke bank juga sudah lengkap di situ kan, dan Kopnus. Jadi bisa melakukan kebutuhan rumah tangga tadi itu ya, untuk kebutuhan sehari-hari gitu, seperti itu. Itu bisa dilakukan melalui aplikasi Kopnus Pos. Dan jangan salah, aplikasi Kopnus Pos itu sebetulnya sudah sinkron dengan aplikasi Postpay. Karena yang transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Kopnus Pos itu sudah sinkron atau sejalan dengan aplikasi di Postpay kita. Karena rekeningnya sudah masuk rekening secara otomatis, yaitu rekening CGS kalau di kita, Call Giro System. Call Giro System. Jadi sudah ini. Jadi sama. Jadi apa yang ditransaksikan di aplikasi Kopnus Pos itu nanti sudah terekod juga di Pos, di rekening Giro-nya di Pos gitu, seperti itu. Dan kalau kita ingin melakukan katakanlah transaksi penarikan lah gitu ya, misalkan saya punya simpanan nih di aplikasi Kopnus Pos itu, ketika saya ingin ada kebutuhan ya untuk ngambil uang tunai misalkan seperti itu, bisa datang ke kantor pos juga. Bisa ngambil di setiap kantor pos, bisa gitu. Di kantor pos mana saja Pak? Mana saja bisa. Yang penting selama di situ ada kantor pos, itu bisa tarik tunai menggunakan aplikasi Kopnus Pos. Top up melalui kantor pos maupun kita untuk penarikan gitu ya. Bisa. Seperti itu. Oke. Gitu kan? Karena ketika katakan kita akan menarik tunai gitu ya, uang, tinggal datang aja kantor pos, buka aplikasi itu, nanti tinggal. Secara nih Pak, sepengetahuan saya, kantor pos itu memang ada di mana-mana. Saya pernah mendengar kalimat di mana langit, di situ ada kantor pos. Seperti itu ya Pak. Betul. Jadi memang mudah ya untuk diakses oleh masyarakat dimanapun berada ya. Pak, kerjasama yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia itu apa sih yang menarik dari Koperasi Nusantara sehingga PT Pos sendiri mau bekerja sama dengan Kopnus Pos yang sekarang namanya Kopnus Pos ini? Apa yang dilihat? Jadi kalau kita lihat kenapa Pos melakukan kerjasama dengan Kopnus, yang lain adalah sama-sama ingin maju. Memiliki visi yang sama, memiliki misi yang sama, bagaimana kerjasama ini bisa sama-sama maju, sama-sama tumbuh gitu kan. Pos tumbuh, Kopnus juga tumbuh, sama-sama untung. Ini yang paling penting. Dan kerjasama ini dilakukan secara fokus. Jadi tidak hanya PKS tanda tangan selesai, tidak melakukan apa-apa gitu kan. Nah, ternyata ketika kerjasama ini dilakukan antara Kopnus dengan PT Pos Indonesia, ini jalan bareng-bareng ya Pak. Sama-sama ingin meningkatkan, sama-sama ingin tumbuh gitu kan. Dari mana kita bisa melihat bahwa ini fokus gitu kan? Ini sama-sama ingin tumbuh. Faktanya adalah Kopnus sudah mengembangkan cabang-cabangnya sampai tingkat nasional kan, dimanapun ada ya, minimal perwakilan di regional. Ada bentuk KCU itu ya, kantor cabang utama Kopnus ada. Jadi mengikuti perkembangan
regional yang ada di wilayah PT Pos Indonesia dari 1 sampai 11 waktu itu ya. Ada perwakilan KCU 1, 2, 3 sampai 11 dari Kopnus seperti di seluruh Indonesia. Betul, artinya apa? Bahwa Kopnus Pos ya dengan adanya JO ini menjadi Kopnus Pos memang fokus gitu, ingin sama-sama maju, koordinasi, kolaborasi dengan teman-teman di kantor pos gitu kan, untuk sama-sama bagaimana bisa meningkatkan bisnis lending ini, pembiayaan kepada para pensiunan. Mantap. Ini yang dilihat ada di mana-mana, sama-sama ingin mengembangkan tadi ya, bagaimana menambah populasi pensiun, bagaimana meningkatkan doa debitur ya dari para pensiunan. Itu yang paling penting, karena dengan meningkatnya populasi, pos juga untung. Dengan menambah debiturnya nasabah dari Kopnus, pos juga untung gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang sangat menarik dari kerjasama antara Kopnus dengan PT Pos Indonesia. Jadi memang intinya sudah dipastikan mempunyai visi yang sama, jadi lebih mudah lagi untuk mencapai tujuannya bareng-bareng gitu loh ya Pak ya. Seperti itu ya. Iya, seperti itu. Oke Pak, jadi joint operation ini saya ingin lebih tahu nih Pak, harapan untuk kedepannya dari joint operation yang dilakukan tahun 2020 ini seperti apa nih Pak? Baik. Harapan dengan adanya JO ini tentu saja kan bagaimana Pos Indonesia dengan Kopnus ini sama-sama maju, sama-sama tumbuh di bisnisnya gitu ya, seperti itu. Makanya dibentuk joint operation ini. Yang terutama bagaimana kita bisa mencapai target yang sudah disepakati bersama. Itu yang paling penting gitu kan. Tumbuh terus kan, seperti itu. Nah, kemudian tentu saja kalau dengan adanya JO ini bisa tumbuh terus, kita harapkan barangkali nanti bisa ditingkatkan lagi menjadi joint venture. Ini yang kita tidak menutup kemungkinan ya Pak, tidak menutup kemungkinan bahwa untuk selanjutnya kita bisa mendirikan joint venture bersama. Nah, seperti ini yang kita harapkan dari JO ini ke depan. Dan kemudian satu hal lagi, nah terkait tadi yang disampaikan bahwa sekarang itu zaman digital kan, gitu ya, setuju. dimana bisnis lending pun diharapkan nanti bisa melalui digital juga. Kita kembangkan digital lendingnya itu seperti itu kan, sehingga masyarakat juga tidak harus repot gitu kan, khususnya para nasabah ya terkait dengan JO ini tidak harus repot lagi. Bagaimana kalau ada kebutuhan nih untuk pembiayaan nih kepada para pensiunan ya kan, pakai itulah secara digital, sangat mudah sekali. Dan ini yang harapannya harus segera dikembangkan untuk meningkatkan bisnis di lending ini. Jadi memang mau nggak mau, suka tidak suka, kita mengikuti perkembangan zaman secara digital ya, harus kita ikutin ya Pak. Betul, memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya betul. Bagaimana kita bisa memudahkan akses dan meningkatkan pelayanan kepada para nasabah. Setuju, mantap. Oke Pak. Itu harapan kita. Siap. Untuk yang terakhir nih Pak, ya. Bapak boleh dong sampaikan, informasikan buat teman-teman sahabat Coopers. Nah, sekarang kita manggilnya sahabat Coopers di sini Pak. Bapak ingin menyampaikan terkait ini kan biar Bapak langsung ngomong dari orang PT Pos nih tentang Kopnus Pos beserta aplikasinya seperti apa. Mau nggak Pak? Silakan Pak. Baik. Biar biasanya kalau misalkan orang pos yang ngomong langsung lebih percaya gitu Pak. Baik. Ya, untuk sahabat Coopers, yakinlah bahwa Kopnus Pos itu bisa dipercaya. Aplikasi Kopnus Pos bisa dipercaya, silakan dipakai semaksimal mungkin. Kemudian pasti dengan Kopnus Pos semua bisa. Itu barangkali. Yes, semua bisa nih Pak, seperti ini Pak tagline-nya. Iya. Oke Pak Dodo, terima kasih Pak waktunya, terima kasih sudah sharing dengan kami. Terima kasih buat kesempatannya. Mudah-mudahan lain kali kita ada kesempatan Bapak berkenan untuk hadir lagi di podcast kali ini ya Pak. Siap. Ya, rencananya setelah ini Bapak mau kemana nih? Rencana sih kembali lagi. Mau kembali lagi bertugas. Baik Pak, salam buat teman-teman di PT Pos. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, amin. Sama-sama kita juga sama-sama mendoakan supaya teman-teman di Kopnus juga memberikan imunitas yang hebat gitu ya. Karena kesehatan itu sekarang nomor satu. Nomor satu, seperti itu. Oke Pak, kita pamit dulu buat teman-teman sahabat Coopers ya Pak. Oke, sahabat Coopers, itu dia tadi obrolan yang menarik tentang PT Pos Indonesia, kemudian kerjasama yang sudah dijalin hampir bahkan sudah 17 tahun ya Pak. Iya, betul. Ya, so dipastikan buat teman-teman, tadi kita sudah ceritakan cerita Kopnus Pos, kenapa jadi Kopnus Pos. Nah, buat teman-teman terima kasih yang sudah
nonton podcast kita kali ini sampai dengan selesai. Dan seperti biasa saya masih butuh support dari kalian untuk subscribe, like, dan juga share. Atau bahkan silakan kalau misalkan mau komen apa aja terserah, bebas di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab. Dan selalu jaga kesehatan. Satu hal yang penting, selalu pakai masker. Yes, karena masker itu bisa melindungi kita semua. Dan juga melindungi kita sendiri Pak, dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oke, sahabat Kupers, sampai jumpa.